Kalau yang pulser yang bermasalah itu tentu sepeda tidak akan mau hidup. Selamat siang, salam satu hati. Di sini saya akan melanjutkan video saya yang kemarin baru teorinya saja, cara pembuatan alat tes CKP ini dibuat sendiri. Terus nanti saya cek cara penggunaannya, tapi itu sementara caranya dulu. Untuk selanjutnya nanti bisa kita cek di sepeda di video selanjutnya. Dan untuk selanjutnya masih banyak yang ingin saya share ke teman-teman. Mungkin kita bisa belajar bersama cara mengukur pakai tekanan kompresi atau compressor quick. Terus mungkin ini sepele, ini namanya filler quick, tapi mungkin ada dari teman-teman yang belum paham juga cara penggunaannya. Terus ini full pressure quick, jadi alat untuk mengecek tekanan bahan bakar untuk sepeda motor injeksi. Dan nanti masih ada video-video lainnya, cara membaca bot sama tegangan, nanti ada di video-video selanjutnya. Tapi yang ingin saya fokuskan saat ini ke alat tes CKP buatan sendiri. Jadi kemarin baru saya gambarkan diagramnya, tapi banyak dari teman-teman yang komentar cara buatnya gimana, pemicunya dapat kabel apa, terus cara penggunaannya gimana, seperti itu ya. Jadi cara penggunaannya seperti ini. Untuk yang kabel merah ini saya buat positif, dan kabel hijau ini saya buat negatif. Untuk outputnya itu ada positif, negatif. Ini positifnya, ini negatifnya, ini nanti ke CKP atau pulser, dan ini sama, semua tiga ini sama ke pemicu starter. Ini sebenarnya kalau ingin simple itu pakai soket ya, soket CKP untuk motor Honda. Tapi karena emang carinya soket itu susah, jadi untuk langkah lainnya atau untuk mengakalinya kita pakai dom pentul ya. Mungkin di tempat kalian itu banyak jarum seperti ini. Langsung saja. Jadi untuk ini ke positif baterai, terus yang hijau itu ke negatif. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk menghidupkan alat tes CKP, untuk menghidupkan lampu, mensuplai tegangan atau arus yang ada di dalam sini ya. Terus ada kabel, maksudnya saklar on off, ini untuk menghidupkan ya. Dan ini lampu power, jadi untuk lampu utama. Jadi biar tahu ini nyambung enggak, saklarnya berfungsi enggak, seperti itu kabel dan lampu power. Nah, terus setelah ini nyala, kita bisa colokkan ini ke bagian CKP. Untuk motor Vario rata-rata semua sama ya, Scoopy, Vario yang ESP itu menggunakan 6 pin atau 6 kabel. Yang mana yang merah
Ini positif, ini negatif. Yang 3 ini pemicu starter, dan ini ke pulser. Nah, untuk kabel yang ada di CKP nanti sambil praktek pada saat ada motornya, itu nanti saya sampaikan pada saat praktek ya. Yang jelas yang kabel merah ini nanti ke, yang jelas ini ke CKP semua. Nah, tapi yang merah ini menyuplai. Nah, diibaratkan ini menyuplai dari ECM. ECM itu keluaran tegangan itu 12 volt, itu nanti masuk ke CKP. Ini sebagai suplai utama. Nah, kalau ada suplai positif harusnya otomatis ada suplai negatif. Ini juga nanti ke CKP juga. Nah, ini untuk menyuplai CKP nanti untuk memberitahukan pada saat kapan api pada busi itu mau mau memercikkan, itu ya. Yang mengatur itu dari CKP, tapi yang arusnya itu dari ECM. Terus yang ini nanti ke pulser ya, ke pulser. Terus yang ketiga ini nanti pemicu starter. Ini semua kabelnya yang ada di CKP itu warnanya putih, tapi ada stripnya, putih strip apa itu, pokoknya semuanya putih yang utama. Nah, terus ciri-cirinya rusak gimana gitu. Nah, kalau yang pemicu ini di CKP ada kendala atau rusak, itu starter sepeda itu masih bisa nyala normal, tapi starternya tidak bisa dipakai atau tidak berfungsi kalau satu dari tiga ini bermasalah. Kalau yang pulser yang bermasalah itu tentu sepeda tidak akan mau hidup. Pada injeksi karburasi pun semua sama. Kalau pulser kabelnya putus atau bermasalah itu pasti tidak bisa hidup. Terus yang dua ini yang menyuplai dari ECM ya. Nah, diibaratkan ini sudah tertancap di soket CKP. Terus gimana caranya? Setelah ini menancap, ini ke massa, ini ke positif. Nah, jadi yang tiga ini pemicu starter itu jadi pemicu. Terus cara kerjanya gimana? Kita cek kalau misalkan CKP masih di dalam, masih nempel di motor, itu kita kick starter, yang jelas magnetnya biar berputar. Kalau pengecekannya di luar motor, kita lepas CKP-nya itu pakai magnet. Karena kalau nggak pakai magnet, lampu ini nggak bakal hidup. Gitu. Nah, jadi pada saat pengecekan pemicu starter itu di dalam CKP itu dapat massa, jadi lampunya nyala. Ini nyala, dan ini juga nyala. Nah, terus gimana jika ada permasalahan? Biasanya kalau ada permasalahan itu, kalau mati total itu jelas ada permasalahan. Tapi kalau hidup tapi bermasalah, itu biasanya kita goyang-goyangkan, itu biasanya hidupannya nggak normal, nggak tetap. Jadi kadang meredup seperti ini, kadang meredup, kadang nyala terang seperti itu. Tapi kalau normal itu pasti nyalanya tetap terang, stabil. Meskipun kita goyang-goyangkan pada CKP-nya, itu pasti tetap stabil. Dan ini nanti nyalanya gantian pada saat ada di sepeda motor, karena ini mendeteksi pada putaran poros sengkol. Nah, terus yang pulser, nah kalau ini putus gimana? Motor nggak bisa hidup. Nah, ini yang pulser. Sama kerusakan pulser, kalau ini mati berarti pulsernya rusak, motor udah nggak bisa hidup sama sekali.
Tapi kalau ada kendala, sering sekali terjadi pada Vario 110 yang ESP itu pasti kalau waktunya lah kita goyang-goyangkan sedikit itu pasti ini akan meredup seperti ini. Nah itu tandanya bermasalah. Jadi cukup simpel sebenarnya, tapi kadang orang tidak tahu itu mengiranya itu sangat sulit.